Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan cerpen yang saya buat sendiri yang berjudul Perjalanan Sang Idola. Pada pagi hari yang cerah, Nando berangkat ke sekolah. Nando adalah siswa SMK yang memiliki wajah tampan dan juga badan yang kekar. Nando terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Tetapi walaupun dia terlahir dari keluarga yang kurang mampu, Nando adalah anak yang nakal dan suka membuat onar, bukan malah membantu orang tuanya yang sedang kesusahan. Di sekolah, Nando sering tawuran dan juga mengikuti balap liar. Karena kelakuannya itu, Nando dikeluarkan dari sekolah. Setelah dikeluarkan dari pihak sekolah, Nando pulang dengan membawa surat yang menyatakan bahwa ia dikeluarkan dari sekolah. Nando memberitahukan kepada orang tuanya bahwa ia dikeluarkan dari sekolah. Nando, kapan kamu mau berubah? Kamu tidak sayang kepada kita? Tanya kedua orang tua Nando. Setelah kejadian tersebut, Nando pindah sekolah. Namun, di sekolah tersebut, Nando mendapatkan perlakuan yang kurang baik karena teman-teman sekolahnya sudah mengetahui yang Nando lakukan di sekolah lamanya. Lantas, Nando dibully oleh semua teman sekolahnya. Setelah Nando dibully, ia pun sadar kelakuannya yang sudah membuat banyak orang rugi. Apa semua ini adalah karma atas apa yang aku lakukan dahulu? Batin Nando. Sepulangnya Nando dari sekolah, Nando langsung pulang ke rumah. Di rumah, Nando pun mengurung diri di dalam kamar seharian dan merenungi kejadian yang baru saja menimpanya di sekolah tadi. Karena banyak yang membulinya. Nando, kamu kenapa? Tanya ibunya. Rupanya Nando sedang menangis di kamarnya. Tetapi ia menyembunyikan tangisannya itu dari ibunya, agar ibunya tidak khawatir akan dirinya di sekolahan yang baru. Aku tidak apa-apa, Bu. Hanya ingin di kamar saja, jawab Nando. Setelah mendapatkan perlakuan kurang baik dari temannya, keesokan harinya Nando bolos dari sekolahnya. Walaupun Nando izin dengan ibunya berangkat sekolah dengan hanya membawa HP dan uang secukupnya, Nando bermain mengunjungi temannya. Nando terus bermain game online, hingga Nando tidak menyadari bahwa waktu sudah menunjukkan pukul jam 6 sore. Yang berarti Nando terlambat pulang dan pasti akan dicari oleh kedua orang tuanya. Duh, gawat, aku terlambat pulang. Pasti ibu sama bapak sudah nyariin, batin Nando. Dan benar saja, sesampainya ia pulang ke rumah, Nando langsung dimarahi oleh kedua orang tuanya yang sudah nyari-nyari sedari tadi. Dengan wajah yang kesal, kedua orang tuanya memarahi dirinya. Dari mana saja kamu, Nando? Apa jangan-jangan kamu bolos sekolah ya? Tanya kedua orang tua Nando. Dengan gugup, Nando menjawab pertanyaan kedua orang tuanya itu. Namun, Nando tidak berkata jujur, akan tetapi membohongi kedua orang tuanya. Tidak, Bu. Aku tadi bersekolah kok. Tetapi tadi ada teman yang mengajakku untuk bermain di rumahnya. Jadi aku pulang terlambat deh. Dan HP-ku juga mati, jawab Nando dengan gugup. Walaupun sudah diberi penjelasan oleh Nando, kedua orang tuanya tidak percaya begitu saja. Kemudian, orang tua Nando menelpon wali kelasnya. Setelah menelpon wali kelasnya, orang tua Nando kini tahu bahwa Nando tidak ada di sekolah tadi. Nando! Teriak ibunya. Nando langsung panik mendengar teriakan dari ibunya. Setelah Nando menghampiri ibunya tersebut, Nando langsung diomelin oleh ibu dan bapaknya. Tidak hanya itu, Nando pun ditampar oleh bapaknya dan diusir dari rumah. Setelah diusir dari rumah, Nando pun pergi ke rumah temannya yang lain dan menumpang menginap. Keseharian Nando setelah diusir dari rumahnya hanyalah bermain game online bersama temannya.
Ketika sedang bermain game, Nando mulai berpikir lagi atas semua tindakannya selama ini. Mau jadi apa aku jika kerjaanku begini terus? Pikir Nando. Ternyata selama ini ada tim e-sport yang memantau permainan Nando. Nando belum menyadari hal tersebut, tetapi teman Nando mengetahuinya. Maka dari itu, temannya merekomendasikan Nando untuk gabung ke tim e-sport tersebut. Setelah berpikir cukup lama, Nando memutuskan untuk gabung ke tim e-sport tersebut dengan nama tim Victim e-sport. Sesudah mendapatkan gaji pertamanya, Nando menghubungi kedua orang tuanya dan meminta maaf atas perbuatannya dahulu yang sudah menyusahkan mereka. Setelah meminta maaf, Nando mengirimkan gajinya tersebut untuk kedua orang tuanya, dan Nando berpesan kepada orang tuanya agar tidak usah lagi capek bekerja. Setelah bergabung selama beberapa tahun, Nando mendapatkan kritik karena permainannya sangatlah buruk akhir-akhir ini. Nando pun bercerita kepada orang tuanya agar diberi nasihat untuk kedepannya. Tetapi setelah diberi nasihat, bukan yang membaik, karir Nando di tim tersebut kian memburuk. Puncaknya saat timnya kalah pada laga final dikarenakan ulahnya. Dan setelah kejadian itu, Nando pun resmi dikeluarkan dari tim tersebut. Nando kini kembali menjadi pengangguran yang tak tahu harus kemana. Nando hanya memperbaiki performa bermainnya. Setelah Nando sudah kembali naik performanya, ada tim e-sport lain yang ingin merekrutnya. Tanpa pikir panjang, Nando pun langsung menerima tawaran tersebut. Karena tim itu juga tim favorit Nando, dengan nama tim RRQ Hoshi. Tetapi karir Nando tidak langsung berjalan mulus di tim barunya. Setelah kembali kalah pada laga final, Nando diturunkan di tim kedua RRQ. Tetapi Nando membuktikan bahwa dirinya layak untuk di tim utama dengan memenangkan gelar 3 kali berturut-turut. Karena melihat Nando yang semakin berkembang, kemudian tim RRQ menarik kembali Nando ke tim utama. Dan lagi terbukti, setelah dinaikkan ke tim utama, Nando memberikan dua gelar sekaligus. Nando merasa senang karena bisa membawa timnya juara, 2 gelar sekaligus. Kemudian, Nando menelpon ibunya dan ingin berterima kasih. Halo Bu, Nando menang turnamen Bu. Terima kasih ya Bu, karena berkat doa Ibu, Nando bisa mencapai semua ini, kata Nando sambil menangis bahagia. Kemudian ibunya pun menimpali Nando. Sama-sama nak, ini juga berkat kerja keras kamu selama ini yang tak kenal lelah, timpal ibunya. Setelah kemenangan tersebut, Nando belum merasa puas karena ada target yang masih belum tercapai. Tidak ingin terlena dengan kemenangannya, Nando pun terus berlatih. Nando berlatih tidak kenal waktu. Dan waktu turnamennya pun dimulai. Nando selalu menjadi pilihan pelatih untuk di setiap laga, karena kemampuannya sudah jauh meningkat pesat. Pada laga final, Nando menjadi penentu kemenangan bagi timnya. Dan hasil yang Nando harapkan pun terwujud. Dia memenangkan kejuaraan internasional tersebut dengan bahagia. Nando menunjukkan piala tersebut ke kedua orang tuanya. Dan setelah memenangkan kejuaraan internasional tersebut, Nando kini dikenal dengan banyak masyarakat, terutama yang bermain game online. Tak hanya itu, sekarang Nando sudah banyak penggemarnya dari seluruh Nusantara. Kini Nando bisa mengangkat nama kedua orang tuanya dahulu. Nando juga membuat channel YouTube dan memiliki penggemar 4 juta subscriber. Nando juga banyak meraup keuntungan dari YouTube. Dan kepopulerannya, kini Nando bisa membeli apa saja yang dia mau. Walaupun begitu, Nando tidak sombong dan tetap rendah hati. Maka dari itu, Nando mempunyai banyak penggemar. Nando juga membelikan rumah untuk kedua orang tuanya yang sudah membesarkannya dari kecil hingga menjadi seperti sekarang. Sekarang, Nando sudah menjadi idol atau legenda di timnya dan akan selalu dikenal oleh seluruh pencinta game online dan juga penggemarnya. Sekian cerpen karangan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.